Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kereta Kuala Stabas tabrak mobil di Lampung Utara, 3 orang tewas di tempat. Peristiwa kecelakaan kereta api Kuala Stabas dari arah Palembang menuju ke Bandar Lampung menabrak satu unit mobil terjadi di Lampung Utara. Kecelakaan tersebut terjadi di KM 91, perlintasan kereta api Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 5 Desember 2023. Akibatnya mobil tersebut ringsek serta 3 orang di dalamnya meninggal dunia. Ketiganya yakni Dede berusia 36 tahun dan HS berusia 49 tahun warga Kelurahan Kelapa 7 Lampung Utara, serta NH berusia 38 tahun warga Desa Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Utara yakni Ibtu Joni saat dikonfirmasi pada Rabu 6 Desember pagi. Ia menjelaskan kronologi kecelakaannya sekitar pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Ketika itu KA Kuala Stabas melintasi dari Palembang dengan tujuan Tanjung Karang. Namun di perlintasan kereta api Desa Candimas terdapat satu unit mobil sedan Timor dengan nomor polisi BE1216JA menyeberang di sana. Ia juga menyebutkan jika mobil tersebut terseret sejauh 700 meter. Kecelakaan melibatkan kereta api Kuala Stabas dan mobil sedan di perlintasan kereta api Simpang Saprodi Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Selasa 5 Desember. Pihak yang menyebutkan sempat mengalami kendala saat melakukan evakuasi. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, Anies Baswedan dijadwalkan tiba di Lampung hari ini. Berikut agenda lengkapnya. Calon presiden dari Koalisi Perubahan yakni Anies Rashid Baswedan dijadwalkan tiba di Lampung pada Rabu 6 Desember 2023. Anies Baswedan direncanakan melakukan kampanye di Lampung pada Kamis 7 Desember besok. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung yakni Herman HN mengatakan safari politik Anies Baswedan kali ini bakal mengunjungi beberapa tempat di Lampung. Dia menjelaskan tim kampanye daerah Koalisi Perubahan telah menyusun rangkaian jadwal selama kunjungan Anies di Lampung. Dia juga memperkirakan Anies tiba di Lampung hari ini. Sayangnya Herman enggan membeberkan hotel tempat Anies menginap. Herman juga mengatakan agenda Anies di Lampung Tengah untuk berdialog dan menampung aspirasi dari peternak dan juga warga. Selanjutnya, Anies juga bakal mendatangi kampus Universitas Malahayati untuk berdialog dengan mahasiswa. Beralih ke kabar selanjutnya, Polda Lampung minta tahanan kabur menyerahkan diri. Polda Lampung mengimbau tahanan yang kabur untuk segera menyerahkan diri. Kabid Humas Polda Lampung yakni Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan keluarga tahanan yang kabur diminta untuk bekerja sama dengan polisi. Ia meminta kepada pihak keluarga untuk menyerahkan 4 tahanan yang kabur tersebut. Diketahui 4 tahanan yang kabur adalah tersangka kasus narkoba yang ditahan di Rutan Tahtimal Polda Lampung. 4 tahanan itu kabur pada Rabu 6 Desember sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang dihimpun, keempat tahanan yang kabur terlibat dalam kasus narkoba dengan barang bukti puluhan kilogram sabu. Mereka adalah Muslim, tahanan narkoba dengan barang bukti 30 kg, lalu ada Maulana dengan barang bukti 58 kg, menyusul Muhammad Nasir 30 kg dan Asnawi 58 kg. Umi menjelaskan kronologi kaburnya 4 tahanan kasus narkoba itu. Sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, tahanan yang berada di sel 7 kamar yang sama memanggil petugas jaga. Dari hasil pemeriksaan diketahui besi ventilasi kamar mandi dalam keadaan patah. Polres Lampung Selatan bongkar 12 kasus narkoba dalam 3 bulan.
Polres Lampung Selatan berhasil mengungkapkan 12 kasus narkoba selama periode September-November 2023. Kapolres Lampung Selatan yakni AKBP Yusriandi Yusrin mengonfirmasi pihaknya berhasil mengungkap belasan kasus narkoba hanya dalam waktu 3 bulan. Lebih lanjut, Yusriandi juga merinci jumlah barang bukti narkoba. Adapun jumlah tersangka mencapai 19 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Pengakuan pelaku pemerasan di Pesawaran beli atribut BIN seharga Rp1 juta. Pelaku bernama Bambang Irawan, 46 tahun, warga desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, mengaku membayar sejumlah uang untuk mendapatkan atribut Badan Intelijen Negara. Hal itu dikatakan Bambang saat diwawancarai awak media dalam mengungkap kasus di Mapolres Pesawaran pada Selasa 5 Desember. Bambang mengaku mendapatkan atribut BIN tersebut dari temannya yang sudah berada di pusat. Namun saat ditanya kata pusat yang dimaksud, ia hanya terdiam. Namun itu juga mendapatkan berbagai atribut seperti PIN, lencana, dan surat tugas. Bambang harus merogoh kocek hingga jutaan. Ia juga mengaku tidak memiliki baju dinas BIN. Bahkan pelaku juga masih diam saja saat ditanya mengenai keaslian surat tugas dan lencananya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto mengatakan lencana dan atribut BIN sudah diamankan. Kabar terakhir Tribuners, 96 pelajar SMP Saverius 1 Bandar Lampung belajar jurnalistik di Tribun Lampung. Sebanyak 96 pelajar dari SMP Saverius 1 Bandar Lampung melakukan kunjungan jurnalistik ke kantor Tribun Lampung pada Rabu 6 Desember siang. Puluhan pelajar bersama 13 pendamping ini diedukasi mengenai cara kerja jurnalistik dan juga proses produksi koran di Tribun Lampung. Ketua Pelaksanaan Studi Wisata Lampung yakni Dwi Fitrianingsih mengatakan pihaknya memilih kunjungan wisata ke Tribun Lampung karena ingin memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses belajar secara langsung mengenai proses produksi koran dan juga berita. Melalui kunjungan jurnalistik ini, dia juga berharap para pelajar bisa tahu tahapan-tahapan sebuah berita diproduksi. Sebelumnya, para pelajar telah diajak berkunjung ke kantor BPPOM Bandar Lampung. Dilanjutkan setelah dari Tribun Lampung akan belajar membatik ke Gabovira. Pelajar dari kelas 9 SMP Saverius 1 Bandar Lampung bernama Clarence Winry Sanjaya mengaku senang bisa melihat langsung proses produksi koran cetak dan mendapat penjelasan mengenai bagaimana kinerja jurnalistik di Tribun Lampung. Sementara itu juga Tribuners, pemimpin perusahaan Tribun Lampung yakni Erniwati Wemajaga menyambut baik kunjungan jurnalistik ini, bahkan sejalan dengan program Tribun Lampung yakni Tribun Education. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.